Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa in asdaqal kalami kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azzakumullah, tema kita pada malam hari ini adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid ini, ikhwati azzakumullah, kita pelajari tafsir, kita pelajari akidah, kita pelajari fikih. Dari mana semua itu datang? Bagaimana orang bisa paham tafsir? Bagaimana orang bisa paham akidah? Bagaimana orang bisa paham ibadah-ibadah yang dia lakukan? Maka jawabannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sunnah itulah muncul tafsir. Dari sunnah itulah muncul akidah. Dari sunnah itulah muncul pemahaman fikih di dalam beribadah kita. Apa itu sunnah? Yang kita maksud dengan sunnah dalam pembahasan ini adalah perilaku hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau, perbuatan beliau, segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak, tingkah perbuatan dan seluruhnya. Itulah yang memunculkan tafsir. Kita tidak bisa paham Al-Quran kalau kita tidak menelusuri bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap ayat yang turun tersebut. Baik pendapat beliau, baik tata cara beliau memahami, baik perbuatan beliau di dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Begitu pula ikhwati azakumullah, kita tidak mengerti tentang kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kita harus beriman kepada Allah, apa saja konsekuensi keimanan dan lain-lain sebagainya, kecuali berlandaskan kepada bagaimana caranya Rasulullah SAW beriman kepada Allah dan bagaimana beliau memberikan pemahaman terhadap sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala dan lain-lain dalam masalah akidah. Begitulah fikih kita. Bagaimana kita memahami ayat Al-Quran sehingga kita bisa praktekkan dalam sholat kita. Bagaimana kita bisa memahami saum sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita haji, bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Begitu pula sampai kepada detil-detil kehidupan kita. Bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita berpakaian, dan seterusnya. Ini telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan ada sesuatu itu benar kecuali di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwati azakumullah, banyak ayat Al-Quran, banyak hadis yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan kali ini untuk ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Al-Quran, mungkin kita sudah sering mendengarnya.
Maka di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ucapan-ucapan yang datang dari para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama yang telah mendahului kita, yang mereka mukhlisin, ikhlas di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati azakumullah, ketika seseorang mengikuti perilaku Rasulullah, itu tidak lantas orang itu menjadi sulit ya, dalam hidupnya, menjadi terkekang, tidak. Disebutkan dalam hadis sahih itu tentang kisahnya Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami ketika beliau salat, beliau memegang kekang kendaraan beliau, kuda beliau. Jadi kuda beliau salat di satu tempat yang tidak ada tempat untuk mengikat kuda, di pinggir pantai. Tidak ada pohon dan pasir pun mungkin tidak bisa ditusuk dengan tongkat sehingga gampang goyang. Akhirnya kekang kuda itu dia pegang. Beliau pegang, beliau salat. Karena yang dipegang adalah benda hidup, makhluk hidup, kuda, maka kuda ini kadang-kadang jalan, kadang-kadang menarik tubuh Abu Barzah Al-Aslami, sehingga beliau maju mundur ya, maju mundur. Beliau sedang salat, dan ikhwati azakumullah, kalau kita salat, kita tidak boleh beranjak dari tempat takbiratul ihram kita. Kita misalnya salat di sini, mengungkapkan takbiratul ihram, kemudian terjadi sesuatu sehingga kita bergerak. Ya, sehingga kita bergerak. Itu tidak boleh kita berpindah. Kita harus balik lagi ke tempat kita takbiratul ihram ini. Ya, misalnya ada orang bawa bayinya mau jatuh, dia datangi bayi tersebut, dia gendong, dia tidak boleh sholat di situ, dia balik lagi ke tempat dia takbiratul ihram. Sebagaimana Abu Barzah Al-Aslami ketika beliau memegang tali kudanya, itu beliau tertarik sehingga beliau kadang-kadang maju. Ketika beliau maju, beliau mundur lagi ke tempat beliau sholat. Demikian. Lalu ada orang yang tidak mengerti tentang din Islam yang begitu mudah ini. Orang itu mengatakan, duhai orang itu sholat, tapi hatinya masih berkait dengan dunia. Ya, jadi orang ini berkomentar melihat sholatnya sahabat ini, dan dia tidak tahu yang sholat ini sahabat. Dia bilang, ini orang sholat tapi hatinya masih berkait dengan dunia, yaitu dia pegang dunianya itu, kudanya itu ya. Sehingga dia bilang, ini orang sholat lillahi ta'ala, kepada Allah, tapi masih saja mengurusi urusan dunia, sehingga dia remehkan sholatnya Abu Barzah Al-Aslami ini. Maka ketika selesai sholat, Abu Barzah Al-Aslami mengatakan, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sitta ghazawatin aw sab' ghazawatin aw thamani ghazawatin. Sesungguhnya aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti peperangan beliau 6 kali, 7 kali, bahkan 8 kali. Artinya aku ini orang yang pernah hidup bersama Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah bukan hanya sebentar, sesaat, tetapi berkali-kali dan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menemani Rasulullah berjihad. Dan jihadnya Rasulullah itu kadang-kadang berbulan-bulan. Maka dia bilang, aku bersama Rasulullah. Dan kemudian apa kata Abu Barzah Al-Aslami? Wa ra'aitu taisiruhu. Kata beliau, wa ra'aitu taisiruhu. Dan aku melihat begitu mudahnya Rasulullah mempraktekkan agama ini. Tidak diperberat orang. Mudah di dalam beragama ini, tidak dibikin sulit ketika beribadah sehingga dunia harus dilupakan totalitas ya, sehingga habis sholat kuda hilang, bingung kan ya. Menghadap Allah kuda nggak diikat ya, biarin saja, tawakal semuanya, yang penting ini sholat, Allah akan ganti lagi. Enggak berpikir seperti itu. Ada hal-hal yang manfaat, maslahah yang dipertimbangkan ya. Sehingga kata beliau, daripada aku biarin kuda aku ini, aku sholat, selesai sholat kudanya hilang.
Kita bisa bayangkan bagaimana biasanya makanannya ada di situ, ya. Makanan ditaruh di kuda itu, ya. Perjalanan panjang dengan kuda itu. Kalau kuda itu hilang, repot. Masa orang gara-gara beribadah kepada Allah jadi susah? Ya. Maka di sini kata Abu Barzah Al-Aslami, aku melihat begitu mudahnya Rasulullah mempraktekkan agama. Artinya kalau seseorang berpegang kepada sunnah, itu dia tidak akan menjadi sulit, tidak akan menjadi repot di dalam beragama, justru akan menjadi mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala, ilah yang disembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ja'alallahu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ini yang pertama, ikhwati jazakumullah. Jadi orang itu kenapa sulit hidupnya? Kenapa orang itu beragama berat? Kenapa orang itu beragama seperti tidak masuk akal? Kenapa orang beragama seperti majnun, seperti orang gila? Jawabannya karena dia beragama tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau begini kok susah banget ya agama. Kok orang itu beragama seperti nggak punya akal, seperti nggak masuk akal, dan lain-lain sebagainya. Berarti jawabannya mesti agama dia tidak dilandaskan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini orang beragama susah banget hidupnya? Ya. Berdagang dia susah, ya, pekerja dia susah dan lain-lain sebagainya. Mesti agamanya tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu ikhwati azakumullah, maka wajib kita mengembalikan ibadah kita ini semuanya, semua dari kehidupan kita kembalikan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama memberikan motivasi kepada kita, ucapan-ucapan mereka yang memerintahkan kita atau memberikan kita anjuran untuk segera menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup. Diseriwayatkan oleh Al-Marwazi di dalam Kitabus Sunnah dari Hisam bin Urwah dari bapaknya, di mana beliau Hisam bin Urwah mengatakan as-sunana fa inna as-sunana qiyamuddin, kata beliau. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnah, hendaklah kalian berpegang kepada sunnah, fa inna as-sunana qiyamuddin, karena sunnah Rasulullah ini adalah penopang agama. Di agama orang itu baru benar kalau dia berpegang kepada sunnah. Jauhkan pikiran yang banyak tafsiran-tafsiran. Jauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh. Kalau kita berpegang hanya kepada apa yang pada Rasulullah saja mencukupkan itu, maka agama kita justru akan tegak. Agama itu akan tegak. Justru karena orang banyak menambah-nambah, mengurang-urangi, menafsirkan, mentakwilkan dan lain-lain sebagainya, maka jauhlah agama itu, runtuhlah agama itu, berpecah belahlah agama itu, terjadilah agama hanya sebagai sumber perdebatan dan hilang amal perbuatannya. Juga disebutkan oleh Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah dari Al-Auza'i, ya, apa tanda orang berpegang kepada sunnah? Maka beliau mengatakan, khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wat tabi'un. Ada 5 perkara yang menjadi ciri khas para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'in. Jadi ada 5 perkara. Kalau 5 perkara ini ada pada seseorang, maka dia mewarisi apa yang ada pada Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Yang pertama, luzumul jamaah. Luzumul jamaah, yaitu melazimi jamaah, tidak berpisah dari umat Islam. Jadi al-jamaah di sini maksudnya adalah umat Islam. Dia selalu bersama dengan umat Islam, tidak membuat kelompok-kelompok tersendiri. Dan jamaah ini ikhwati jazakumullah, sebagaimana didefinisikan luzumul jamaah di sini, terbagi menjadi 2 pemahamannya. Yang pertama, al-jamaah
fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kehidupan Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Jamaah yaitu Rasulullah dan para sahabat. Itu jamaah. Berarti di luar Rasulullah, di luar para sahabat bukan jamaah. Karena yang mempraktekkan Islam adalah Rasulullah dan para sahabat. Jadi orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah kemudian beriman kepada Rasulullah dan wafat di dalam keadaan beriman tersebut, merekalah jamaah. Berarti kalau luzumul jamaah artinya apa? Kita melazimi apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh para sahabat di dalam beragama ini. Apa yang mereka kerjakan, kita kerjakan. Apa yang tidak pernah mereka kerjakan, kita tinggalkan. Walaupun mungkin ada kaitan-kaitannya di agama ini, ya. Tapi kita mencukupkan dengan apa yang ada pada para sahabat, ada pada Rasulullah SAW, maka kita berada di atas kebenaran tersebut. Yang kedua, yang dimaksud dengan jamaah adalah orang-orang belakangan, setelah Rasulullah, di antaranya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama mutaakhirin di zaman kita sekarang ini, yang mereka berpegang di atas apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ketika ada seseorang ditanya, kenapa engkau salat begini? Karena aku membaca hadis Rasulullah SAW salat begini. Karena aku membaca keterangan para ulama tentang hadis ini begini, dan seterusnya. Oh, berarti dia apa? Jamaah. Maka kita harus melazimi orang tersebut, mengambil ilmunya, berpegang kepada apa yang dia lakukan. Tetapi kalau orang itu sudah mengatakan, oh ini begini, oh ini begitu, dengan akal-akal pikiran, ya, dengan adat istiadat, ini adat kita harus melakukannya, orang tua dulu kita melakukan begini dan begitu dan seterusnya, maka ini berarti apa? Bukan jamaah, ya, bukan orang yang berada di atas jamaah. Berarti dia di atas pikirannya, di atas adat istiadatnya, ya, dan sebagainya, ya. Maka tanda para sahabat itu selalu luzumul jamaah, mereka selalu mengikuti Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar mengikuti Rasulullah, Umar mengikuti Abu Bakar, mengikuti Umar, dan lain-lain sebagainya, ya. Kemudian ittiba'us sunnah. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti perilaku Rasulullah dalam setiap hal, tidak terbatas, ya. Bahkan diceritakan ada dalam hadis Anas bin Malik, ini perkara selera, ya. Perkara selera. Setiap orang kan beda-beda selera. Tetapi para sahabat ini mampu mengalahkan selera mereka, mengikuti selera Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis Anas dikatakan, "Fara'aitu Rasulullah SAW yatatabba'u ad-dubba'a min hawalai sahfah. Falam azal uhibbu ad-dubba'a min dhalikal yawm." Kata Anas, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memakan ad-duba. Duba itu Duba itu labu kuning itu, ya. Atau yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan yaqtin. Yaqtin, labu kuning. Atau sejenis labu lah pada umumnya. Rasulullah paling suka makan labu. Labu kuning itu, sebagaimana makanannya Nabi Yunus ketika terdampar di pantai, terlempar oleh ikan paus, maka beliau makan yaqtin, ad-duba, al-qara. Ini satu makna, yaitu labu, ya. Jadi Rasulullah itu selalu memakan labu, ya. Bahkan beliau selalu mencari-cari labu di piring tersebut, ya. Maka kata Anas bin Malik, falam azal uhibbu ad-duba'a min dzalikal yaum. Maka sejak hari itu aku pun menyukai labu. Ini kan selera, ya. Tapi dilihatnya Rasulullah makan labu, dia juga makan labu, ya. Walaupun hari itu sebelumnya dia tidak suka labu, ketika dia lihat Rasulullah makan labu, maka dia pun makan labu, ya. Ini perkara selera. Dan Rasulullah tidak pernah mewajibkan kalian makan labu. Cuman ini mengikuti sunnah tadi. Perbuatan Rasulullah makan labu, dia makan labu, ya.
Karenanya Imam An-Nawawi berdasarkan hadis Anas ini pun membuat sebuah bab, ya, bab di dalam kitab syarah beliau. Itu bab zawaz aqlil maraq wa istihbabu aqlil yaqtin. Ya, itu bab bolehnya memakan makanan berkuah dan disukai memakan labu. Ya. Sampai begitunya membuat bab, ya. Padahal Rasul cuma makan labu, tidak pernah mengatakan kalian sesungguhnya labu ini bermanfaat. Enggak. Cuma beliau senang labu, maka dibuatlah bab istihbab aqlil yaqtin. Disukai memakan labu. Kenapa ikhwati azakumullah? Karena setiap perbuatan Rasulullah, ucapan beliau, perbuatan beliau ini di atas wahyu. Di atas wahyu. Beliau telah dijadikan oleh Allah sebagai model yang ditiru, ya, sehingga makanan beliau pun termasuk wahyu. Tidak mungkin Rasulullah memakan kecuali sesuatu yang telah digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk memakan tersebutnya. Karenanya di sini Imam An-Nawawi mengatakan istihbab aqlil yaqtin. Dan itu memang enak, ya. Antum kalau coba, ya. Kalau di Jakarta biasanya labu dijadikan apa? Kolak. Saya beli labu di pasar. Ditanya buat apa, Ustaz? Buat di sayur. Bingung dia. Oh, di kita nggak ada labu di sayur. Adanya di kolak, di Betawi. Ya. Saya bilang enak, dibikin sayur bening saja, dicampur bumbu sedikit, sudah enak. Dikasih garam saja enak, ya. Dan itu kuat tenaga, ya. Kuat tenaga. Itu diantara artinya setiap sesuatu yang disukai oleh Rasulullah pasti manfaat. Pasti manfaat, tidak ada yang mudaratnya. Ya, artinya di sini ikhwati jazakumullah, begitu kuatnya para sahabat di dalam mengikuti Rasulullah sampai pada urusan selera, sampai urusan tempat duduk, sampai urusan yang kecil-kecil seperti itu diikuti oleh para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis Ad-Darimi di dalam sunannya dari Al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Ad-Dailimi qala, dia berkata, balaghani anna awwala dhihabid din tarkus sunan. Kata beliau, telah sampai kepadaku bahwa pertama kali hilangnya agama seseorang adalah dia meninggalkan sunnah Rasulullah. Dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meninggalkan ini bisa jadi meremehkan. Cuman perbuatan kok. Kok Rasulullah enggak pernah merintahkan kok. Itu kan cuman perbuatan Rasulullah. Ya. Rasulullah berjenggot misalnya, atau Rasulullah berpakaian di atas mata kaki. Itu kan cuman perbuatan Rasulullah, tidak ada perintahnya, tidaklah wajib dan sebagainya, kemudian ditinggalkan. Memang dia tidak berdosa, tetapi itu awal runtuhnya agamanya. Sedikit demi sedikit hilang. Sebab orang itu cuma ada dua pilihan, ngikutin Rasulullah atau ngikutin yang lain. Ketika dia tidak mengikuti Rasulullah, berarti apa? Dia ngikutin yang lain. Dan Rasulullah mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu dhahrata dhabbi la dakhaltumuh. Kalian itu umatku akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu, sunnah-sunnah orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, pelan-pelan. Awalnya itu cuma sunnah Rasulullah, cuma sunnah kok, ya, nggak wajib. Ya. Ketika disukakan untuk memakan kurma, itu kan dia orang Arab. Kita di sini kurma itu nggak selera. Hanya begitu saja tuh, ya. Itu lambat laun nanti akan berpindah ke makanan yang lain. Dan ketika berpindah ke makanan yang lain, berarti makanan yang tidak dimakan oleh Rasulullah. Awalnya hanya masalah mubah, tapi kemudian berpindah lagi ke mode pakaian, berpindah lagi ke mode sikap, berpindah lagi bahkan kepada syiar-syiar agama. Ya. Cuman ikut ngeramein saja. Kita pakai baju santah misalnya,
Cuman momen saja ini. Ini bukan urusan agama. Padahal jelas-jelas itu adalah syiar-syiar dan simbol-simbol agama orang lain. Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah Rasulullah, berpindah yang ke lain. Sampai-sampai kepada perbuatan yang sangat keji, yang sangat buruk dalam pandangan tabiat manusia diikuti oleh manusia. Ya, bagaimana orang mengikuti perbuatan homoseksual, liwat, ya, kemudian transgender dan lain-lain sebagainya. Pada awalnya orang nggak suka itu, jijik ngelihatnya. Tapi karena dia tinggalkan agama ini, lama-lama dia terjerumus ke dalam perbuatan seperti itu. Ini perkataan Abdullah ibnu Dailami. Balaghani anna awwala dhihabid din tarkus sunan. Ya. Telah sampai kepadaku bahwa yang pertama kali hilangnya agama ini karena meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yadhhabud din sunnatan. Hilangnya agama ini karena meninggalkan sunnah demi sunnah. Sunnah demi sunnah ditinggalkan satu persatu. Ya. Kemudian hilang. Kama yadhhabul habal kuwatan. Sebagaimana hilangnya tali ketika dicerai-beraikan satu benangnya sehingga putuslah tali tersebut. Ya. Kemudian juga yang berikutnya tadi, kita kembali kepada ucapan Al-Auza'i. Ya. Kemudian tanda yang ketiga yang menjadi ciri para sahabat adalah imaratul masjid. Imaratul masjid, yaitu memakmurkan masjid. Selagi seseorang itu masih gaulnya di masjid, nongkrongannya di masjid, dia selamat. Ya. Datang waktu sholat dia ada di masjid, walaupun dia urusan dunia, dia belajar apapun, tapi ketika datangnya waktu sholat dia ada di masjid, dia selamat. Tapi kalau sudah sibuk dunia kemudian gak muncul di masjid, ini tanda-tanda, ya. Dia akan lepas dari kebiasaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Imaratul masjid. Dan ini sudah kita sampaikan, orang di masjid itu diberikan lima yang tidak bisa diberikan kepada yang lainnya. Hanya orang yang memakmurkan masjid. 5 perkara. Yang pertama, dijamin imannya kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. 1. Imannya kepada Allah dan hari akhir tidak akan hilang. Beda dengan orang yang tidak ke masjid, lambat laun hilang imannya kepada Allah. Yang kedua, iqamis shalah. Dia dijaga penegakan salat di dalam dirinya. Ya. Kalau orang tidak salat di masjid, tidak dijamin dia bisa menegakkan salat. Apa yang dimaksud menegakkan salat? Itu dia salat, dan salat ini mempengaruhi hidupnya, mewarnai hidupnya sepanjang hayat. Ya. Tapi kalau cuma mengerjakan salat, dia kerjakan salat pada waktunya, keluar dari salat, nilai-nilai salat dia tidak bawa. Dikatakan Allahu Akbar, ketika keluar dari salat lupa Allahu Akbar, sehingga al-malu akbar, harta besar, al-wadhifah akbar, kerjaan besar. Nah, itu yang terjadi. Tapi orang kalau datang ke masjid, maka warna salatnya itu tetap ada pada dirinya, dijamin oleh Allah, ya. Kemudian yang ketiga yang dijamin orang di masjid apa? Yaitu dia dibebaskan dari ikatan dunia, dibebaskan dari fitnah dunia, sehingga dia bisa menginfakkan hartanya, menginfakkan dunia ini tanpa dia merasa berat. Ketika ada fitnah dunia kepada dia, maka Allah akan bebaskan dia. Antara ibadah kepada Allah dengan dunia, ketika orang ada di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dari ikatan dunia. Kemudian yang keempat, dia diberikan khasyah, rasa takut. Walam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid, walam yakhsha illallah. Dia tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Al-khasyah itu takut dengan ilmu. Dia mengetahui keagungan Allah, dia dapat ilmu dari masjid tersebut. Karena di masjid inilah dia mendengar qala Allah, qala Rasul tentang Allah, sehingga timbullah rasa takut dia kepada
Allah, sehingga dia tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Ya, dia diberikan rasa khasyah. Kemudian yang kelima, dia diberikan al-huda. Al-huda, petunjuk arahan. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah tabaraka wa taala, yang ilmunya muhitun bikulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Jadi kita tidak perlu ilmu terawangan ya. Oh, nanti di sana ada apa nih? Ada untungkah, ada rugikah, ada musibahkah, ada manfaatkah? Kemudian harus kerja sama jin? Enggak perlu. Rajin ke masjid saja, apa yang ada di depan kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Nanti akan diarahkan, baik dalam ilmu. Ya, orang yang datang ke masjid, sering berjamaah, beribadah kepada Allah, ilmunya juga akan diarahkan oleh Allah, diberikan petunjuk kepada hal yang benar. Perdagangannya diarahkan kepada hal yang benar. Jabatan yang dia pegang diarahkan kepada yang benar. Itu orang yang mengimarahkan masjid, memakmurkan masjid. Kemudian yang berikutnya, ikhwati jazakumullah, yang ke berapa? Keempat ya. Yang keempat, tilawatul Quran. Jadi ciri para sahabat itu adalah membaca Al-Quran. Mereka senantiasa membaca Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mempelajarinya. Satu persatu ayat-ayat Al-Quran mereka baca, mereka terjemahkan dalam hidup mereka. Kemudian yang kelima adalah al-jihadu fi sabilillah. Mereka senantiasa berjuang menegakkan agama ini, i'la'i kalimatillah, di jalan Allah. Ya, baik dengan mengajarkannya, baik dengan belajar, baik dengan menuliskan ilmu itu, menyebarkannya dan sebagainya, baik berjihad dengan hartanya, jiwanya. Nah, ini diantara 5 yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi kalau ada orang 5 ini sini, dia layak disebut salafi. Jadi salafi itu bukan pada bentuk baju, pada bentuk sikap ya, tapi dalam tadi 5 perkara ini. Ya. 5 perkara ini, rajin berjamaah, mengikuti sunnah, memakmurkan masjid, membaca Al-Quran, dan berjihad di jalan Allah. Berarti dia seorang salafiyun, orang yang mengikuti salaf. Siapa salaf? Itu para sahabat. Bagaimana para sahabat? Kata Al-Auza'i, 5 para sahabat itu perbuatan mereka: luzumul jamaah, ittiba'us sunnah, imaratul masjid, wa tilawatul Quran, wa jihadun fi sabilillah. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala meriwayatkan dari jalan Malik, anna raja'an haddatsahu anna Abdullah ibn Umar kana yattabi'u amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atharahu wa halahu. Adalah Abdullah bin Umar itu selalu mengikuti perkara Rasulullah. Perkara Rasulullah dilihat terus, diikutin, dikuntit. Wa atharahu, dan bekas-bekasnya Rasulullah diikutin. Rasulullah pernah duduk di situ, dia duduk di situ. Yang penting Rasulullah pernah nginjak tanah di situ, dia injak juga tanah di situ. Diikutin. Kemana Rasulullah berjalan, di situ dia mengikutin. Baik perjalanannya, sikapnya, dan segala macam diikuti oleh Abdullah bin Umar. Yahtammu bihi, sangat memberikan perhatian dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Hatta kana qad khifa an aqlihi, sampai-sampai sesuatu itu mengabaikan akalnya. Dia tidak lagi ini masuk akal apa enggak, dia buang sama dia. Yang penting Rasulullah melakukannya, dia ikutin. Walaupun dia belum bisa memberikan pengertian terhadap perbuatan tersebut, dia ikutin saja. Nah, ini ikhwati azakumullah menunjukkan bahwa seandainya pun ada orang menemukan hadis, dia belum mendapatkan penjelasan para ulama, belum ya. Bukan berarti tidak mau mencari penjelasan, tapi belum mendapatkan. Dia baca hadis, dia hanya ngerti letter-leknya saja, dia laksanakan, itu pun ada bekasnya, ada kebaikannya ya. Jadi kalau orang mengatakan, "Oh, jangan berpegang dengan zahir hadis." Iya, betul, untuk sementara. Ya, untuk sementara belum mendapatkan penjelasan, ambil saja zahirnya itu. Tapi jangan berhenti belajar. Oh, ini maksudnya apa ya? Yang saya pahami begini.
lakukan dulu itu, ya, untuk mengambil manfaat dari hadis itu. Ambil dari zahir yang nampak, kemudian pelajari lagi apa maksudnya, ya. Di sini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dikatakan hatta kana qad khifa an aqlihi ala ihtimamihi bidzalika, sampai akalnya ini seperti tidak berfungsi dengan ihtimamnya dia, perhatian dia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebutnya. Kemudian ikhwati jazakumullah, Abu Nuaim di dalam kitab beliau Al-Hilyah dari Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahal bin Atta mengatakan, man alzama nafsahu adabas sunnah, barang siapa yang melazimkan dirinya untuk mengikuti adab-adab sunnah, ya, adab-adab sunnah. Pokoknya apa yang datang dari Rasulullah dia kerjakan. Dia tidak memperdulikan apakah sunnah Rasulullah ini hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah, ya kecuali yang dilarang, ya. Sunnah yang dilarang. Ada sunnah Rasulullah yang dilarang, atau sunnah Rasulullah yang makruh bagi umatnya, ya seperti puasa wisal. Ya, Rasulullah menyambung puasa. Ini sunnahnya Rasulullah tapi makruh. Selagi tidak masuk kepada makruh dan haram tersebut, dia lakukan. Dia tidak terpengaruh apakah ini wajib, apakah ini sunnah. Dia lakukan. Dia berusaha untuk melazimkan dirinya, bukan orang lain, bukan fikih yang melazimkannya. Dia hanya melazimkan dirinya sendiri. Dia tidak melazimkan orang, tapi bagi saya ini adalah komitmen saya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Maka kata Muhammad bin Sahal bin Atta, ghammarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Maka Allah Ta'ala akan menyinari hatinya dengan cahaya ilmu, ya, cahaya ma'rifah. La maqama asyrafa min mutaba'atil habib. Tidak ada makom kesempurnaan, kemuliaan kecuali dengan mengikuti Al-Habib yang dicintai, fi awamirihi, di dalam perkara-perkara beliau, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan beliau, wa ahlaqihi, dan akhlak beliau, wa ta'addubu bi adabihi, wa ta'addubi bi adabihi, dan berbuat dengan adab beliau, qaulan wa fi'lan wa niyatan wa aqdan, baik itu ucapan, perbuatan, niat maupun akad-akad. Ya, dia ikutin Rasulullah SAW. Dan ini ikhwati azakumullah butuh apa? Butuh ilmu tentunya. Butuh kita banyak membaca hadis Rasulullah SAW. Butuh kita banyak mendengar kajian-kajian bagaimana perilaku Rasulullah SAW. Sehingga kita dengar, kita coba untuk mengikutinya. Juga Imam Al-Junaidi mengatakan, at-turuqu kulluha masdudatun. Jalan itu semuanya terhalang, terkunci. Semua jalan itu terkunci alal khalqi, di atas manusia. Artinya kalau orang menempuh sebuah jalan, maka mesti jalan itu akan mengunci dia, membuat dia tidak bisa baik. Semua jalan, ya, jalan apa saja. Semua jalan itu masdudah, mengunci, menutup, ya, tertutup. Alal khalqi, di atas makhluk, illa, kecuali man ittafa athar rasul wattaba sunnanihi wa lazima tariqahu, kecuali orang yang menyukupkan diri dengan peninggalan Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, melazimi perjalanan hidup Rasulullah. Fa inna tariqal khairat kulluha maftuhatun, ya. Fa inna tariqal khairat kullaha maftuhatun alaihi, maka semua jalan ini, semua perilaku ini terbuka bagi dia, membuat dia terbuka, membuat dia menjadi maju, membuat dia menjadi mulia, dan seterusnya, ya.
Ini ya, karena tidak ada petunjuk hidup kecuali dari Rasulullah SAW. Nah, ikhwati azakumullah, kesimpulannya ingin kita sampaikan, inilah yang menjadi landasan kita belajar tafsir. Artinya apa? Ketika ada orang tafsir itu artinya penjelasan Al-Quran ya. Ketika ada orang menjelaskan Al-Quran, si fulan menjelaskan, si fulan menjelaskan, si fulan menjelaskan, si fulan menjelaskan. Mana penjelasan yang berlandas kepada hadis Rasulullah, maka itu yang benar. Walaupun orang sudah sampai kaliber profesor, doktor menjelaskan Al-Quran, ini maksudnya, ini maksudnya. Ketika ditanya, ada enggak landasan dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dari ucapan Rasulullah, dari perbuatan Rasulullah? Enggak ada. Tapi secara lafal, ini artinya. Maka tinggalkan. Karena itu masdudah, terkunci nanti, salah. Ya. Begitu pula kita memahami akidah. Memahami akidah. Oh begini, pendapatnya begini, penafsirannya begini. Menurut akal begitu. Enggak mungkin Allah ada di aras. Berarti kalau Allah ada di aras, berarti aras itu lebih besar dari Allah. Seperti orang duduk di kursi, enggak mungkin kursinya lebih kecil dari yang diduduki. Pasti kursinya memuat dia. Oh berarti Allah lebih kecil dari aras. Karenanya tidak ada Allah itu di aras. Di akal-akalin ya, sehingga apa? Tidak terima Allah ada di aras. Nah, ini apa? Tinggalkan ucapan seperti ini ya. Karena ini hanya berlandaskan kepada akal dan tidak dilandaskan kepada apa yang datang dari para sahabat, daripada Rasulullah SAW. Begitu juga dalam fikih ya. Dalam fikih itu ikhwati azakumullah, asal punya alasan muncul mazhab ya. Sehingga kadang-kadang mazhab itu ada 4, 5, 6 mazhab, pendapat dan sebagainya. Sehingga kemudian kadang-kadang hanya dengan alasan mazhab ini orang menerapkan hal-hal dalam ibadah mereka ya. Sebagaimana saya pernah sampaikan, ada rukun tumakninah ya, yaitu tenang di dalam salat. Kemudian ada pendapat-pendapat di kalangan fikih bahwa rukun tumakninah ini bukan rukun di dalam salat sunnah ya. Tumakninah kata mereka adalah rukun di dalam salat fardu saja. Dalam salat sunnah tidak. Kenapa? Karena salat sunnah itu dibangun di atas tambahan saja. Jadi tambahan ini nggak perlu sempurna juga akan diterima. Sehingga orang salat super kilat pun di dalam salat sunnah tetap diterima. Ini logika, ya logika. Sehingga orang salat tarawih 23 rakaat dilakukan hanya 6 menit, 7 menit, itu tidak boleh dilecehkan. Itu diterima. Kenapa? Karena tumakninah tidak ada di dalam salat sunnah. Dengan alasan apa? Dia tambahan saja. Tambahan ini mau dibikin seberapapun caranya, pasti ada hasilnya. Nah, itu logika namanya. Tapi logika ini ikhwati azakumullah tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada Rasulullah. Ketika Rasulullah salat sunnah, beliau tetap dengan tumakninah. Tidak ada Rasulullah salat dengan cepat. Bahkan hadis tentang teguran Rasulullah kepada orang yang tidak salat dengan tumakninah itu di salat sunnah, bukan di salat wajib ya. Maka ini ikhwati azakumullah, logika yang dibangun kemudian menjadi mazhab fikih tanpa landasan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak perlu kita lirik. Kita kembali kepada sunnah-sunnah tersebut. Ini yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi manhaj kita di dalam belajar tafsir, belajar akidah, belajar fikih, semuanya di atas sunnah Rasulullah SAW. Walaupun mungkin banyak pendapat-pendapat, maka pendapat yang mendekati kepada sunnah Rasulullah SAW itulah yang kita pegang ya. Demikian ikhwati jazakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya sebagaimana biasanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi kedua ini kita menjawab pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimanakah tuntunan yang seharusnya ketika kita sedang melaksanakan salat sunnah qabliyah dan baru mendapatkan 1 rakaat tapi iqamah sudah dikumandangkan,
apakah sebaiknya kita menyelesaikan salat sunnah iqamah tersebut atau membatalkan salat sunnah tersebut untuk mengejar takbiratul ihram tepat setelah imam takbir? Ya, baik. Ikhwati azakumullah, iqamah ini menunjukkan bahwa salat wajib telah ditegakkan. Jadi isyarat untuk salat wajib telah ditegakkan. Wa ba'dal iqamah, dan setelah iqamah, la salata illa al-maktubah. Tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Jadi tidak ada salat sunnah. Bagaimana kalau salat sunnah kita tertinggal 1 rakaat? Maka wallahu alam segera kita batalkan dan kita menuju kepada salat maktubah. Karena itu ikhwati azakumullah, kalau perkiraan salat kita itu tidak bisa selesai mungkin dengan isyarat jam yang ditunjukkan, ya menit, batasan-batasan, dan kita melihat tidak cukup, maka tidak kita kerjakan. Jadi kalau tersisa 1 rakaat sementara iqamah sudah ditegakkan, maka wallahu alam kita membatalkan salat tersebut dan menuju kepada salat fardu. Dan di sini ada keutamaan mendapatkan takbiratul ihram. Ya, di dalam beberapa hadis disebutkan man shalla fi jama'atin arba'ina yawman wa yudriku takbiratul ula yuktabu lahu bara'atani. Barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari dan dia mendapatkan takbiratul ihram imam, ya, dia mendapatkan takbiratul ihram imam, kutiba lahu bara'atani, maka akan ditulis bagi dia 2 kebebasan. Ditulis bagi dia 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, dia akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Yang kedua, bara'atun minan nar, dia dibebaskan dari api neraka, ya. Maka kalau seandainya salat sunnah, kemudian sunnah untuk mendapatkan takbiratul ihram, sunnah mendapatkan takbiratul ihram, maka berpindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain tidak mengapa. Seorang menggagalkan satu sunnah tapi berpindah kepada sunnah yang lainnya, kalau itu mau dikatakan sunnah. Nah, kalau itu dikatakan sebuah kewajiban, yaitu tidak ada salat kecuali salat maktubah, maka kita membatalkan salat sunnah tersebutnya. Wallahu a'lam. Apakah sia-sia orang yang beribadah tanpa tahu sunnahnya hanya mengikuti orang alim di tempatnya? Ya. Tapi ikhwati jazakumullah, tadi sebagaimana kita sebutkan dalam ucapannya Imam Al-Auza'i, ada perkataan luzumul jamaah, mengikuti kelompok. Jamaah itu artinya kelompok. Tadi kita sudah sebutkan jamaah ini ada 2 pengertian. Pengertian khusus dan pengertian umum. Pengertian khusus yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah dan para sahabatnya. Pengertian yang kedua, manusia-manusia yang hidup setelah Rasulullah tapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tentunya kita hari ini tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tidak pernah melihat para sahabat. Kita hanya tahu Rasulullah dan para sahabat itu dari siapa? Dari riwayat. Siapa yang meriwayatkan? Orang-orang alim. Orang-orang alim. Cuman orang-orang alim yang didefinisikan di sebahagian masyarakat, orang-orang alim di sini yaitu orang-orang yang rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin sholat sunnahnya. Itu yang didefinisikan oleh masyarakat, ya. Rajin menghadiri memimpin doa dan sebagainya, itu disebut dengan orang alim. Padahal ikhwati jazakumullah itu bahagian dari yang disebut dengan alim. Tetapi alim yang dimaksud adalah alimun bisyariatillah, itu orang yang berilmu dengan syariat Allah. Dia punya landasan, punya dasar. Nah, bagaimana kita juga tidak tahu sunnahnya Rasulullah, kita juga tidak tahu ini orang alim apa bukan. Kita belum pernah mendengar rekomendasi. Ya mungkin bagi orang-orang di perkotaan, dia bisa mendapatkan rekomendasi sebulan ini
punya ilmu atau tidak dan sebagainya, maka direkomendasikan oleh orang-orang yang di atas dia atau yang sejajar dengan dia. Orang ini berpengetahuan, orang ini tidak. Juga bisa dilihat dari sisi penguasaan dia terhadap Al-Quran, kepada sunnah, ya. Tapi bagaimana dengan orang alim yang ada di tempatnya itu dan dia belum terbuka untuk belajar? Dia hanya tahu ada orang yang rajin sholat di situ, kemudian dia ngikutin orang itu sholat, maka tidak mengapa, ya. Dan itulah yang harus dilakukan. Jadi ilmu itu bertahap. Mana yang bisa kita dapatkan terdahulu, kita dapatkan. Tetapi itu tidak menjadi sebuah kepatenan. Pokoknya saya tidak mau berubah, yang begini saja. Tidak, ya. Tetapi ilmu itu bertahap. Kadang kita melihat baru orang ini, kemudian kita lihat lagi, adakah orang yang lebih berpengetahuan dari dia, bagaimana cara dia sholatnya, adakah orang yang lagi berpengetahuan lagi, dan seterusnya, ya. Maka di situ langkahnya. Jadi orang yang terbatas, orang awam, maka dia mengikuti orang yang lebih berpengetahuan dari dia. Walaupun pengetahuan itu ada lagi orang yang lebih berpengetahuan, ada lagi orang yang lebih berpengetahuan, ya. Maka ilmu terus berkembang dan dia menuntut ilmu ketika ada rujukan yang lebih kuat, lebih sahih, lebih benar, ya, dari sisi pengetahuan akal dia yang dia tangkap, ya. Karena kita ini diberikan apa? Akal untuk bisa membanding sedikit demi sedikit, ya. Semakin orang banyak belajar, semakin dia bisa membanding, ya. Demikian. Jadi tidak mengapa dia mengikuti orang alim di tempat itu kalau memang dia tidak tahu keadaan di sekitarnya, ya. Wallahu a'lam. Mana hukumnya bayar zakat fitrah beras dapat ngutang? Apa maksudnya nih? Orang ngutang artinya orang yang mampu pada malam itu, ya. Jadi kewajiban zakat fitrah itu apa? Orang yang berlebihan dari apa yang dia makan, dia masih sisa malam itu. Urusan besok tuh bukan urusan, ya. Itu urusan takdir lagi. Yang penting ditakdirkan malam hari itu, di malam hari raya, ya, sebelum imam naik ke atas mimbar, dia berlebih, maka dia wajib zakat fitrah, ya. Berlebihnya ini dia punya sendiri, dia ngutang, nggak ada masalah, ya. Karena utang itu apa? Utang itu jadi milik kita, cuman punya tanggungan itu saja, ya. Orang ngutang itu belum tentu miskin. Dia kebetulan nggak pegang uang yang bisa dia pegang pada hari itu, uangnya nanti akan ada, sementara hari ini belum ada, dia ngutang dulu. Berarti apa? Itu utangnya dia. Yang penting orang utang itu dia sadar dia mampu bayar, punya gambaran membayarnya dan punya niat untuk membayarnya. Nah, berarti kalau dia punya utang, walaupun itu beras utangan, ya tetap itu menjadi milik dia, karena dia sudah meminta perpindahan, ya, perpindahan kepemilikan. Ini saya pindahkan dulu dengan cara menghutang, ya. Maka dia tetap membayarkan zakat fitrah dengan hutangan tersebutnya. Ini tidak mengapa. Yang penting utang itu berlebihan dari makan dia, masih ada sisanya, ya. Maka sisanya ini dia zakatkan fitrah, ya. Demikian, ya. Wallahu alam. Jadi tidak mengapa berzakat fitrah dengan hutang. Orang haji aja banyak yang hutang, ya. Orang haji ngutang dulu, asal ngutangnya benar, ya. Dia bukan dengan cara riba. Bukan dengan cara riba. Ngutang haji, ya, dibayarkan sama bank haji, nanti bayarnya lebih. Nah, itu namanya utang, ya. Tapi kalau dia bayarnya lebih kepada penyelenggaranya, tidak mengapa, ya. Ini Pak, ongkos tiket sekian, ongkos hotel sekian, ongkos tetek bengi segala macam sekian. Jumlahnya misalnya 15 juta. Tapi karena Bapak ngutang, bayarnya nanti, ya. Ngutang pembayaran, ya. Jadi dia beli barang, bayarnya kredit. Ya, maka ini menjadi 30 juta dibayar kredit misalnya, enggak masalah, ya. Enggak masalah, berarti apa? Hajinya sah. Ya, begitu pula zakat fitrahnya sah, ya. Demikian, wallahu a'lam. Mohon dijelaskan tentang pembagian terminologi tentang sunnah, misalnya sunnah secara fikih dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
Taib. Ya, memang kata sunnah ini adalah memiliki banyak makna. Secara bahasa sunnah itu adalah tariqah, jalan. Tariqah, jalan. Dan dia menjadi istilah. Tadi diletakkan secara bahasa artinya jalan. Tapi kemudian diletakkan di ilmu hadis, diletakkan di ilmu akidah, diletakkan di ilmu fikih. Nah, maknanya berbeda dan tidak bisa kita pukul rata. Ya, tidak bisa kita pukul rata. Kalau diletakkan di ilmu sunnah, di ilmu hadis, maka sunnah itu artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, akhlak, ya, tingkah laku dan sebagainya. Ini sunnah dalam ilmu hadis. Begitu pula dalam ilmu akidah, ya, tidak jauh beda dengan ilmu hadis. Tapi konsentrasinya dalam masalah keyakinan dan kepercayaan Rasulullah SAW. Kemudian dalam ilmu fikih, nah fikih ini, karena tadi di mukadimah saya katakan, ketika orang mempelajari sunnah, maka insyaallah taala dia akan menjadi mufassir. Dia akan ngerti tafsir. Dia akan ngerti akidah. Dia akan ngerti sejarah. Dia akan ngerti fikih. Karena sunnah ini sumbernya. Ya, sunnah ini sumbernya. Nah, lalu seseorang ini membaca sunnahnya Rasulullah tadi, yaitu apa? Perbuatan ucapan Rasulullah. Dibaca oleh orang ahli fikih. Nah, perbuatan Rasulullah ini apakah harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda? Maka dipelajari, dilihat bentuk sejarahnya Rasulullah, riwayatnya bagaimana. Oh, ternyata Rasulullah tidak meninggalkannya, sampai tidur pun dilakukan oleh Rasulullah. Oh, berarti harus dikerjakan. Hilang sedetik saja dalam hati, maka dia akan rusak. Oh, berarti dia adalah wajib mutlak. Yaitu apa? Misalnya akidah. Akidah tidak boleh bergeser sedikit saja. Harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli fikih mengatakan ini mutlak. Kalau sampai ini hilang, ibadah semuanya tidak terima. Ya. Kemudian salat 5 waktu dipelajari, ini boleh nggak ditinggal? Oh, ternyata dalam hidup Rasulullah nggak ada ditinggal itu. Kemudian ada ancaman. Oh, kemudian ahli fikih mengatakan ini hukumnya wajib dikerjakan. Kemudian para ahli fikih membaca lagi itu sunnahnya Rasulullah tadi, perbuatan ucapan dibaca oleh ahli fikih. Ini kesimpulannya dikerjakan, harus dikerjakan atau boleh sesekali ditinggal, boleh sekali dikerjakan. Mereka baca, misalnya Rasulullah mengatakan shallu raka'ataini qoblal maghrib, shallu raka'ataini qoblal maghrib, shallu raka'ataini qoblal maghrib liman syaa. Salat 2 rakaat kalian sebelum maghrib, salat 2 rakaat kalian sebelum maghrib, salat 2 rakaat kalian sebelum maghrib. Kemudian ujungnya Rasulullah mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Oh, berarti kalau yang tidak mau tidak mengapa. Berarti ini tidak lazim. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Maka mereka istilahkan dengan istilah sunnah. Sunnah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kemudian dibaca terus riwayat-riwayat ini dan disimpulkan hukumnya. Jadi sunnah di dalam ilmu fikih adalah perbuatan itu tidak harus dikerjakan. Apabila dikerjakan dapat pahala, dapat keutamaan. Kalau ditinggalkan dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya. Makanya namanya sunnah di dalam hal fikih. Nah, tadi saya maksud ketika seorang muslim melihat perbuatan Rasulullah, sebelum dia mengetahui apakah sunnah ini menjadi wajib, sunnah ini menjadi sunnah atau istihbab atau menjadi makruh dan sebagainya, maka yang pertama dia lakukan, dia kerjakan semampunya dia. Semampunya dia, sebisanya dia. Baru nanti ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang harus memilih, ada 2 kerjaan nih. Yang ini sunnah, yang ini sunnah. Mana yang harus saya dahulukan? Maka kita lihat dari ilmu fikih. Sunnah ini yang wajib, ini sunnah-sunnah. Ya. Jadi ada istilah sunnah perbuatan Rasulullah, tapi boleh dikerjakan, boleh tidak. Sunnah Rasulullah tapi wajib dikerjakan, seperti sholat 5 waktu. Ya. Ketika dia bertabrakan dua keadaan ini, maka ilmu fikih berbicara di sini. Ilmu fikih berbicara, mana yang saya harus dahulukan, mana yang harus saya tinggalkan. Di sini namanya fikih, pemahaman. Ya, seperti kita membahas di dalam fikih takbiratul ihram itu,
Kadang Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, kemudian gerakan. Kadang bersamaan Allahu Akbar. Kadang bergerak dulu Allahu Akbar. Nah, fikih membicarakannya, kapan harus bersamaan, kapan sebelumnya, kapan sesudahnya. Ternyata itu ada keperluannya, fikih yang memahaminya. Oh, ternyata kalau orang bangkit dari sujud, dia gerak dulu, baru takbir. Sebab kalau nanti dia takbir duluan, bisa jadi makmum mendahului imam. Nah, di sini namanya fikih. Fikih. Oh, saya harus gerak duluan ini biar enggak kedahuluan oleh makmum. Karena kalau makmum mendahului imam itu dosa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan azabnya. Jadi orang yang mendahului imam akan dirubah wajahnya wajah himar, wajah keledai yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Berarti diancam dengan sebuah azab. Oh, berarti dia dosa besar. Maka tugas imam menyelamatkan makmum. Karena dia faqih, ngerti tentang hadis Rasulullah tadi bahwa Rasulullah kadang mendahulukan gerakan, kadang ini, maka disitulah muncul fikih. Nah, di sini ikhwati azakumullah, pentingnya kita mempelajari sunnah kemudian mempelajari fikihnya, ya. Di situ, ya. Karena yang saya sampaikan, ketika Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ngapain kamu ngikutin pemuda itu? Kenapa engkau tidak mengikuti majelisnya Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri ini riwayat hadisnya Ali, dikatakan sanad hadisnya Ali. Artinya dia sedikit jaraknya dengan Rasulullah. Jadi kalau orang ngambil hadisnya Sufyan Ats-Tsauri ini tinggi. Ngapa kamu tidak ngikutin hadisnya majelisnya Sufyan Ats-Tsauri dan mengambil riwayat sementara engkau mengikuti pemuda ini? Pemuda yang dimaksud adalah Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau aku kehilangan hadis, riwayat hadis ini, aku bisa cari di lain. Tinggal cari guru-guru hadis, riwayat ini aku ambil. Tapi kalau aku kehilangan akalnya pemuda ini, sampai hari kiamat saya tidak akan dapat pemahaman. Ya, pemahaman Imam Syafi'i, dia punya hadis, punya pemahaman. Ini kehebatan Imam Syafi'i. Dia punya riwayat dan beliau mampu menjelaskan riwayat itu dengan kecerdasan pikiran. Karena Imam Ahmad mengatakan, kalau aku kehilangan akal pemuda ini, sampai hari kiamat saya tidak dapatkan. Karena beliau bermajelis kepada Imam Asy-Syafi'i, ya. Ini artinya dari sisi perbedaan antara ilmu ini. Tapi sumber semuanya adalah sunnah, ya. Orang bisa punya pemahaman bagus kalau dia lengkap sunnah yang dia baca. Lengkap sunnah yang dia baca sehingga dia bisa menyimpulkan benar. Seorang menjadi mufassir kalau dia menguasai sunnah, riwayatnya begini, oh kesimpulan ayat ini maknanya ini. Begitu pula akidah, ya. Ya karenanya Syekh Nasiruddin Al-Albani menjelaskan perkara itu. Jadi yang menjadi perhatian bagi umat Islam adalah as-sunnah. Dia pelajari riwayat-riwayat itu sebelum dia mempelajari tafsir, pelajari akidah, mempelajari tentang fikih, ya. Demikian wallahu a'lam. Tapi ini jawaban dan pertanyaan yang sampai kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di dalam pembahasan ini dan menjadikan kita bersemangat di dalam menuntut ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan supaya kita diwafatkan di atas sunnah yang suci ini. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.